uangku dipinjam teman banyak itu loh Mas. Sik. Jangan disebutin nama lo ya, Mbak. Oh iya. Jangan disebutin nama dan identitas siapapun dalam percakapan, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Ini gimana? Ada apa kok mau malam-malam sampai telepon? Gini loh Mas. Siap. Dulu kan aku pernah nanya gimana cara nagih sama temen gitu loh, duit kita udah di dia 2,5 tahun lama gitu loh, tapi dianya nggak pernah nyicil itu loh. Terus. Nah kemarin kan aku nunggu visa di Indo. Terus? Sekarang kan aku udah balik Hongkong lagi. Siap. Aku pengen ini Mas, misi itu, masalahnya anaknya belum mau nyicil itu loh. Anaknya di Hongkong apa di Indonesia? Anaknya di Hongkong. Siap. Terus? Alamat rumahnya saya tahu, KTP-nya saya tahu. Mantap. Terus? Soalnya aku gregetan, aku masalahnya 2,5 tahun urung metu, gregetan aku. Siap. Gitu loh Mas. Siap. Terus bukti transferan ada semua itu. Ke Bank Hongkong apa Bank Indonesia? BNI. Terus? BNI ke BNI gitu. Siap. Mas aku minta tolong Mas, piye carane lah ben duit metu lah Mas, ya Allah. Oke, sebentar. Waktu sampean di Indonesia, sampean telepon aku waktu di Hongkong apa di Indonesia? Oh, kemarin pas aku pertama kali telepon itu pas di Indonesia. Terus aku nyuruh apa, sampean masih ingat nggak? Aku kelihatannya masih ingat. Nah, apa coba? Masih ingat KTP, alamat rumah, nah, sama terus? bekas-bekas TV. Terus? Sudah sampean bawa ke Polsek atau Polres setempat yang daerahnya dia nggak? Belum. Nah, tuh Mbak, terus? Ya udah, itu katanya kalau nagih di Hongkong pakai alamat Hongkong. Iya, kita lakukan 2 hal. Pada saat sampean di Indonesia, sampean lapor ke Polsek atau Polres di daerahnya dia. Itu untuk ngejar di Indonesia. Untuk ngejar di Hongkong, kita pakai address dan alamat dia KTP di Hongkong. Jadi 2 hal kita jalanin. Artinya ketika dua-duanya surat datang, satu ke rumahnya dia, satu ke Hongkong, kan panik. Lah rumahnya dia itu alamatnya nggak lengkap, ngertinya Sidoarjo toh. Nah, makanya kan aku ngomong ke sampean, dalam berperkara sampean mesti komplit. Ini loh masalahnya. Gitu ya. Nah, kalau sampean nggak komplit, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa dong, Mbak. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Tapi kalau sampean saya harus nemui orangnya. Kalau sampean, ya sekali lagi, kalau sampean, ya kan, alamatnya di Hongkong jelas, kan kita bisa mempersoalkan itu di Hongkong, ibaratnya. Ya kan, mempersoalkan itu di Hongkong. Nah, untuk yang di Indonesia ya harus kita persoalkan juga. Tapi syarat dan semuanya harus KTP, alamat tempat tinggal atau semua baru. Oh, gitu. Berarti saya harus minta alamatnya dong. Ya, itu tergantung bagaimana cara sampean. Iya. Saya kan hanya menceritakan prosedurnya. Kalau di Indonesia, apalagi itu semua transaksinya Indonesia, itu prosesnya di Indonesia boleh, ya kan? Kemudian proses di Hongkong ya kita lakukan di Hongkong. Kalau semuanya tanda bukti, tanda semuanya sudah ada, kan kita bisa. Dan sampean tak ajak sendiri ke tempatnya untuk bermediasi itu, kan kayak gitu. Kalau sudah saya ajak ke tempatnya bermediasi, kan sampean bisa mengira apakah nanti itu bisa dilakukan tindakan kepada dia ataupun tidak. Karena pasti itu bisa, Mas. Soalnya mungkin agak-agak takut. Soalnya dia nggak ada yang ditakutin. Loh, iya, persoalannya bukan masalah takut dan tidak. Pengaduan sampean, bukti-bukti sampean, apakah juga bisa diterima sama mereka? Kan itu persoalannya, Mbak. Bisa dipahami nggak? Ya karena hukum Indonesia sama hukum Hongkong jelas bisa berbeda gitu loh. Tapi ya insya Allah kita akan jalankan dua-duanya ketika memang bisa. Kalau ataupun nggak bisa, kan sampean sendiri yang menyatakan.
Dan sampean ngerti sendiri jalurnya, bukan asal saya ngomong bisa itu terus bisa, enggak. Kan saya juga karena selama ini saya ngajak berkasus itu kadang anak-anak enggak berani, takut, maju mundur, nanti begini, nanti begono, nanti aku dipanggilin atau bla 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 bla. Alasannya kan bervariasi macam-macam. Jadi kalau kita mau bantunya ya bingung. Kan tapi kalau di Indonesia kalau sampean kemarin fix dapat alamatnya, sampean laporan sendiri, kelar itu semua. Laporan sudah jalan, pasti disuratin itu untuk dipanggil anaknya, walaupun posisinya ada di Hongkong, sampean jangan bilang. Jadi laporan itu akan ditindaklanjuti. Jadi nggak ngomong di Hongkong, akhirnya kan dijatuhkan surat itu ke rumahnya. Kalau dijatuhkan surat ke rumahnya kan pasti ditelepon sama keluarganya. Nah begitu, makanya sampean juga walaupun di Indonesia, sampean juga berkoordinasi dengan saya. Karena pelaporan pertama itu harus korban sendiri yang menyampaikan. Dan kayak gini, kita sudah lose, kita kehilangan waktu. Paham nggak sampean aku ngomong? Nah, makanya di sini di dalam konten ini juga saya sekalian bilang sama teman-teman, kalau kita memang ayo bermasalah, ya ayo kita komunikasinya agak lebih intensif gitu loh. Jadi jangan sampai, jadi kadang-kadang anak-anak itu ngejak gegeran, tapi aku sing dikongkon mikir dewe gitu loh. Kan ya nggak masuk nih aku sing dikongkon mikir, aku ini melok ngewangi mikir kan kayak gitu. Iya, ini kasus-kasus begini ini kan banyak kan. Makanya saya juga mencari apakah bisa langsung ke pengadilan gitu loh pelaporannya, apakah harus melalui polisi. Ini kan juga saya akan mencoba mencari gitu loh. Karena kadang-kadang anak-anak itu yang jadi korban itu malah kadang-kadang dia yang menyakiti. Dia yang bermasalah. Kalau ini sih emang real uang saya sih, nggak ada bunga, nggak ada apa, cuma minjemin dulu itu cuma tak batasi 3 bulan, tapi ini udah 2 tahun setengah gitu loh. Ya wis. Nggak apa-apa, aku cuma ngomong aja. Aku yang penting aku sudah menyampaikan secara teknisnya kepada sampean seperti ini, seperti itu, seperti ono kan. Sampean juga memahami duduk persoalannya. Sekali lagi benar-benar ketika kita mau berkasus itu sebenarnya tidak sedemikian gampangnya kita main melaporkan. Kalau kita membawa bukti komplit dan melaporkan dan kita berhasil membuat dia jadi berpikir, jadi wis kalang kabut, bingung dan nelpon, nah itu kan seperti itu tujuannya, karena banyak hal-hal seperti itu yang dilakukan. Tapi sekali lagi kan ini dari pihak sampean. Boleh kan kalau saya bilang, saya nggak tahu dari pihak lawan seperti apa, kan ini dari sampean kan, intinya seperti itu tuh. Karena saya harus tetap memegang asas praduga tidak bersalah. Tapi kalau menyampaikan bagaimana cara atau prosedurnya itu kan boleh kan. Selanjutnya kan tinggal yang berperkara bagaimana seperti apa. Begitu ceritanya. Berarti saya punya ini satu itu. Di ini kalau libur itu ditemui itu nggak pernah mau, yang alasan ini itulah yang sulit mau minta alamatnya rumah itu. Ini orang ya Allah tobat. Sebenarnya ya kalau masalah alamat rumah dan semuanya, kalau kita nggak bisa sendiri ya sudah temennya itu ada temennya saya nggak tahu. Nah ya wes ya berarti sampean jadi intel telek sandi. Bagaimana orangnya sendiri berarti. Nggak cari akal mas buat minta sendiri sama orangnya seharusnya. Jadi kadang-kadang kan seperti itu kan. Ya karena kita juga nggak bisa minta KJRI, itu data privacy soalnya kadang-kadang. Privacy ya. Enggak, tapi ini loh mas, teman saya juga ini loh, teman saya juga jadi korban dia ini sampai dia diintemin sama kayak saya. Nah makanya jadi kalau sudah ada 2 korban kan artinya kan saya baru teleponan katanya juga belum dicicil katanya. Jadi kalau ada 2 korban kan ya bagaimana supaya, nah masalahnya kan juga itu sampean nggak pegang alamatnya di Indonesia, jadinya juga bisa laporan ke kantor polisi. Iya betul.
nanti tak cari sama-sama lah Mas itu jadi saya cuman berpesan gini, jangan, boleh kita benci, boleh kita dendam, boleh kita sakit hati terhadap apa yang mereka lakukan buat kita, itu boleh ya, tetapi jangan sampai terlalu dalam. Anggap aja bahwa ini ikhtiar sampean untuk mengingatkan. Jadi sampai niatkan sebagai ikhtiar untuk mengingatkan agar dia itu bisa selamat hidupnya, biar lebih baik hidupnya. Ikhtiarnya begitu. Jadi niatnya dibalik, jangan kebencian ataupun dendam. Iya, kadang-kadang ini Mas kebreget gitu. Ya, kita ngerti. Saya bisa merasakan, tapi kan bukan murni dan pure sebenarnya kesalahan, tapi kadang ada nilai dan titik kelalaian kita sendiri, kenapa kita mau memberikan, terus rayuan-rayuan gombalnya dia itu terhadap kita seperti apa. Nah kan kayak gitu tuh. Jadi kan orang boleh menyalahkan orang lain, tapi kan sambil kita melihat ke dalam diri kita. Akhirnya ketika menjalani sesuatu itu jatuhnya sampai itu nggak kebakar dengan dendam dan kemerungsung, tetap di logika yang pas gitu loh. Ya nggak salah, wong dilarani ya dicetot, diapakno ya pasti. Tapi kebesaran hati kita, dan kita harus meyakini bahwa sebenarnya tugasnya Gusti Allah itu nggak cuman ngasih, tapi kadang ngambil. Iya emang iya sih Mas, kadang mikir kayak gitu sih Mas. Iya nggak apa-apa, tetap proses tetap kita jalankan ya kan. Tetapi di dalam hati ya sudah, nek aku anjene menggunakan jalan ini ya Gusti Allah tolong kasih jalan, kasih saya pencerahan, kasih saya petunjuk untuk mengingatkan teman saya agar supaya kan kayak gitu kehidupannya jauh lebih baik, bukan hanya supaya teman saya nyaur, ya kalimatnya ganti supaya dia tidak termakan hutang dan dia juga tidak melakukan hal ini kepada teman-teman yang lain, kan seperti itu. Yakin kok. Ya, kadang sih iya Mas, tapi karena kita saya di intermediate 3 kali doa alhamdulillah masih bisa kesini. Nah, itu kan artinya yang justru hal yang menolong sampean itu karena terzolimi. Loh iya loh, kalau kita hanya berpikir kebencian dan dendam, ya kan? Apa ya mungkin Gusti Allah sampai ngekei kesempatan di intermenit sampai ping 3, kan ini berarti yo ada sesuatu yang di dalam diri sampean sing rodok ngomyeng gitu loh Mbak. Bisa dipahami nggak? Kalau ngomong sama aku kayak gitu ya. Kalau ngomong sama aku, kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, tapi dari situasi dan keadaan ini bagaimana kita keluar dari keadaan ini, ya kan? Jadi tetap kita punya niat, tetap kita punya ikhtiar dan niat untuk mengingatkan. Nah itu makanya niatnya ke situ. Jadi ya nanti kalau balik itu kan berarti Gusti Allah sik paring rezeki nang sampean. Jadi biarpun kalau nggak balik kan sampean sudah mengusahakan secara maksimal yang semampu sampean, kan seperti itu gitu. Iya sih. Iya sih Mas, kadang lapang dada tapi kadang emosi. Iya nggak apa-apa, namanya manusia, sampean manusia kok. Sampean bukan malaikat Mbak, sing cuman manut karo nurut. Sampean menungso kadang enek pikiran setane, enek sing mangkele, enek sing panas, delok kok gerem kok macake fotone nangone profil kok gaya-gaya mangan padahal diutang, kan ya panas juga toh. Iya, tapi ya sekali lagi tetap kita akan berikhtiar ke sana ya sambil mempersiapkan. Cuman jangan sampai kebakar dengan dendam yang kadang-kadang saya jadi bakar Mas. Iya, nanti ngomong sama saya ya rodok diunggahno ya didukno, tapi tetap enggak nyari info, tetap nyari info. Bahkan nek sampean dengan niat yang lebih baik, kemudian itu biasanya muncul loh Mbak. Duing. Iya. Kadang-kadang sih pengen ya sudahlah gitu kadang-kadang, tapi kok butuh gitu loh. Ya jangan ya sudah, ya kita tetap berjuang. Tapi niatnya emang
rada gak toklek. Halah sampeyan iki wong yo tujuane pengen kon bayar wonge kok leren kalimatnya di enggok-enggokno lho. Ina malu kan biniat. Iya. Wis, aku mau jadi ya Allah. aku mau jadi apa jenenge ustaz nggo bakulan ayat repot. Aku bakulan kertu ya. Aku ingat Mas Andro. Banyak bukti yang di Hongkong aja cukup. Oh iya ya. Jadi aku udah print semua. Tiba ya lama kurang. Ya wis enggak apa-apa ya. Pokoknya dibikin santai sambil berdoa, sambil ditunjukkan jalan bagi dia. Syukur-syukur kan dek nelpon sampean, Mbak, aku pengen ketemu sampean. Ya kan? Ya Allah. Aku nyicil sakmene sik ya, Mbak. Kan siapa ngerti membuka pintu hidayah itu hidayahnya Mas, dia. aku satu tahun kemarin itu nggak terlalu nageh. Masalahnya aku kan belum Tinder 3 kali. Dan sekarang Tinder 3 kali itu baru kerasa banget bahwa uang itu kok penting gitu. Maksud dalam semuanya gitu loh. Jadi ya aku butuh nageh kan gitu. Kemarin udah agak ya sudahlah gitu kan. Sekarang mau gimana lagi, gak ada duit gini. Siap. Tetap berdoa ya, tetap semangat dan belajar terus dan mawas diri dan melihat situasi dan niatnya diperbaiki. Yakin kok pasti rezeki akan datang buat sampean. Oke? Iya, siap. Wes ya, sehat selalu ya. Selamat malam. Oke. Yo, bye-bye. Oke teman-teman, ya kasus hutang-hutang ini banyak sekali yang masih berat ya kan untuk ya jenenge butuh ya seperti apa ya, saya juga tidak akan bisa menyalahkan jenenge butuh kan, tapi ya sesuatu hal pasti ada yang tidak betul di dalam diri kita, ada yang tidak benar di dalam diri kita. Ya bagaimanapun kita juga terus tetap berusaha membetulkan apa yang tidak betul di dalam diri kita agar supaya kita bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.